Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ya, Anas Urbaningrum jawab cuitan SBY soal MK ya, tidak elok ya bikin kecemasan dan kegaduhan. Ada apa begitu kan? Bisa saja kalau Muldoko nanti misalnya gagal lagi ke 17 kalinya, bisa saja ya Anas Urbaningrum itu bisa menjadi posisi di situ karena dia pernah menjadi kader di situ lalu kemudian merebut ya kekuatan di situ, bisa saja itu terjadi begitu kan? Atau bisa saja ya antara Muldoko dengan Anas Urbaningrum itu bersatu di situ lalu kemudian dilimpahkan ya untuk menjegal Partai Demokrat lewat Anas Urbaningrum, bisa saja seperti itu. Tetapi yang namanya mantan korupsi ya jangan dikasih ruang dan panggung. Wah, ini bisa hancur dan kacau begitu ya. Tetapi kita lihat saja politik kita begitu. Anas Urbaningrum jawab cuitan SBY soal MK, tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anas Urbaningrum jawab cuitan SBY soal MK, tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan, katanya begitu ya. Gak usah pansos ya, mending kau gantung diri di Monas seperti janji kau, wahai koruptor. Cara Anda sangat salah untuk mencari simpati publik dengan selalu menyerang SBY. Betul begitu ya. Tetapi ya perbaiki dulu citra dan marwahnya kepada masyarakat begitu. Baru keluar-keluarkan begitu logika kita begitu. Sebenarnya ada apa dia? Sepertinya ada dendam banget dengan sosok yang dicuitnya ya. Jika penyebabnya di penjara atau akibat dari kesalahan sendiri karena yang korupsi dia, yang menikmati hasil korupsinya dia, harus ditanggung jawabannya dong sendiri ini. Lebih tidak ya, yang lebih tidak elok adalah korupsi uang negara karena menyengsarakan rakyat banyak. Sangat tidak elok lagi mantan koruptor yang gak punya malu. Kalau memang nanti misalnya mengambil Partai Demokrat misalnya si Anas Urbaningrum ya, apakah dia akan menjadi dua kubu begitu kan ya? Atau apa begitu ya? Yang namanya mantan koruptor itu adalah tidak baik begitu kan, yang memimpin bangsa kita. Apa sih urgensinya untuk mengambil Partai Demokrat kalau dirinya korupsi begitu kan? Kan kayak begitu logika kita begitu. Ini bahkan ya gandengan perang sudah mulai ditabuh, ex napi koruptor kok dikasih panggung. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu ya. Ini koruptor kapan mau gantung diri di Monas, ente berlagak kayak pahlawan. Akibat ulahmu dan kawan-kawanmu ya, Demokrat harus menanggung akibatnya. Sekarang sok-sokan mau jadi pahlawan. Sudahlah Nas, sebabnya sebenarnya ya kau itu sudah habis ya. Hanya konco-koncomu saja yang anggap kau pahlawan. Oh ya Monas, apa kabar? Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Ini sudah banyak merenung ya. Akui kesalahan, minta maaf ya, dan tobat. Biarlah politik diurus oleh mereka yang lebih pantas. Betul begitu kan? Banyak sekali memang ya pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu. Apakah benar ya Demokrat akan dicegal, akan dikudeta dan sebagainya begitu kan? Bisa saja itu terjadi. Kita melihat saja situasinya bagaimana perkembangannya nanti begitu ya. Kalau yang didorong itu adalah Pak Muldoko gagal lagi ke 17-nya, maka yang didorong itu pasti itu adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum saya rasa tidak mau juga begitu kan, karena citranya masih jelek begitu kan ya. Ini tidak ada yang percaya sama sang koruptor, mending siap-siap gantung saja di Monas. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anas Urbaningrum jawab cuitan SBY soal MK, tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan ya. Kenapa Partai Demokrat sekarang seolah-olah dihabisi, luar biasa begitu ya. Cuitan Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrasi Demokrat ya, Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan tanggapan dari ex Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Unggahan SBY di akun Twitternya itu menganggap cuitannya dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebutkan kalau dia mendapatkan informasi dari orang berintegritas MK bahwa mahkamah akan memutuskan sistem proporsional tertutup menjadi proporsional tertutup pada pemilu di 2024. Artinya banyak sih sebenarnya antara tertutup dan terbuka menurut Pak Mahfud MD ya sama aja begitu. Tetapi kita lihat masih lebih banyak yang bermain di situ ketika melihat situasi dan kondisi begitu kan. Ya orang juga akan enggan mendaftarkan ini sebagai caleg begitu kan. Mau mendaftarkan uang banyak takut kalah karena tidak tahu tertutup dan sebagainya, takut tidak terpilih dan sebagainya, bisa saja itu terjadi begitu ya.
Bahkan selain itu SBY juga mengkaitkan ya dengan ya proses peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Muldoko terkait dengan pengurusan ya Partai Demokrat. Satu, menarik yang disampaikan Profesor Denny Indrayana melalui Twitternya tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dan pemilu di 2024. Juga menarik mengingat PK Muldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Muldoko ya SBY. Tulis SBY di akun Twitter miliknya. SBY Yudhoyono dikutip hari Senin 29 Mei 2023 pada hari ini ya. Ada beberapa tweet lanjutan yang ditulis SBY berkaitan dengan informasi yang disampaikan Denny Indrayana tersebut. Cuitan ex-ketum Partai Demokrat itu membuat mantan Anas Urbaningrum mengomentari. Anas meminta SBY untuk lebih bersabar dan menunggu hasil lengkap keputusan MK seperti apa yang berkaitan dan gugatan sistem proporsional tertutup. Bahkan ya nyanyian dari si Indrayana begitu ya, bisa saja ya pada rezim itu panik begitu ya. Bisa saja seperti itu. Ini bahkan ya lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum, termasuk kapan akan diperlakukan putusan tersebut, tulis Anas Urbaningrum ya. Ini bahkan ya ini lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya, termasuk kapan akan diperlakukan putusan tersebut ya ini. Lalu kemudian si SBY ya menarik ya ini. Menarik yang disampaikan Profesor Denny Indrayana melalui akun Twitternya informasi bakal ditetapkan sistem proporsional tertutup oleh MK dalam pemilu di 2024. Juga menarik ya mengkait PK Muldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Muldoko. Anas juga menjelaskan bahwa perubahan sistem pemilu ya sebelumnya dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka 2009 tidak menimbulkan kekacauan politik walaupun perubahan sistem terjadi di tengah jalan saat itu SBY masih menjabat presiden. Bahkan ya dia menyebutkan perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 2003 ya 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 29. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos ya politik ya. Jadi lebih baik Pak SBY Yudhoyono tidak bicara chaos ya terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan, cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang bisa saja, kata Anas ya. Maaf, sekedar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009 yang juga terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa di 2009 tersebut yang alhamdulillah tidak terjadi chaos, melainkan ya baik-baik saja, kata Anas. Bahkan ya balasan Anas tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pengganggu Twitter lainnya seperti Makmun Morod yang setuju agar menunggu keputusan MK, tidak menyampaikan apa yang belum diputuskan karena bisa menjadi ya hanya provokasi. Ya sabar Pak SBY Yudhoyono, tunggu putusan saja supaya tidak terkesan provokasi, tulis Makmun dalam akun ya Morod. Ini kritikan luar biasa begitu ya, tetapi dalam artian bahwa bisa saja begitu itu terjadi begitu kan, mulai dari proporsional terbuka dan tertutup dan sebagainya begitu ya. Ya, tetapi kalau kita tunjukkan kepada masyarakat apa sih sebenarnya yang diinginkan, pasti dia menginginkan keterbukaan begitu kan. Dengan adanya keterbukaan hari ini bisa menunjukkan bahwa demokrasi kita akan maju. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.